Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 14, kata kunci renungan pada malam ini adalah, jangan putus asa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri,
pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita tidak tahu bagaimana jadinya dunia ini nanti, tetapi kita mengenal Dia yang akan datang ke dunia ini. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Hari-hari ini terjadi berbagai peristiwa mengerikan di dunia. Orang Kristiani boleh takut, tetapi tak perlu terkejut. Yesus telah memperingatkan kita tentang waktu-waktu sulit yang akan datang. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Petrus menghibur orang-orang percaya dengan mengingatkan mereka akan maksud Allah yang akan dinyatakan serta kemenangan terakhir. Petrus menjelaskan tentang para pengejek kafir, yang pada hari-hari terakhir akan berkata, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu?" Kita pun mungkin bertanya-tanya mengapa Kristus tidak datang sekarang dan mengubah segalanya. Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, namun Dia menunda kedatangannya yang kedua agar banyak orang di mana saja punya lebih banyak waktu untuk bertobat. Kita tidak boleh lupa bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Akhirnya hari Tuhan akan datang, membawa penghakiman dalam bentuk api yang menghanguskan. Hal ini akan diikuti oleh langit dan bumi yang baru, tempat bagi kebenaran dan orang-orang yang telah diampuni Allah. Selagi menantikan hari yang penuh kemenangan itu, kita harus hidup dengan konsisten dan suci, menolak semua pengaruh jahat, dan bertumbuh dalam kasih karunia serta pengenalan akan Kristus. Maka kita tak akan putus asa atas kejahatan,
tetapi mampu membagikan kabar baik tentang Yesus kepada dunia. Berusaha tak bercacat dan tak bernoda. 2 Petrus 3 ayat 14 berkata demikian. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Berusaha berarti kita mengalami proses, belum tentu bisa mencapai tapi bisa saja kita mendekati harapan. Kata tidak bercela, dari bahasa Ibrani, tamim, yang artinya bukan saja tidak bercela tetapi juga artinya sempurna. Kata yang sama dipakai dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari 2 ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Allah terhadap umat perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama, yaitu hidup tidak bercela atau hidup sempurna. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Bahkan Alkitab dengan jelas menekankan hidup kudus dan tak bercacat untuk umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dari keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Allah kepada kita umat-Nya yang hidup di akhir zaman adalah kita harus berusaha hidup tidak bercela atau hidup kudus. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ada kalimat sebuah iklan seperti ini, gaya hidup sehat itu keren, saatnya kita ganti dengan kalimat ini. Gaya hidup kudus itu jauh lebih keren. Karena itu, teruslah berusaha menuju kesempurnaan hidup di hadapan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Karena tuntutan hidup kudus merupakan hal penting dalam iman Kristen. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Alkitab dengan jelas menekankan hidup kudus dan tak bercacat untuk umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dari keterangan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan Allah kepada kita umat-Nya yang hidup di akhir zaman adalah kita harus berusaha hidup tidak bercela atau hidup kudus. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Dalam kekudusan berbeda dengan dalam pengudusan. Tentu saja, kekudusan maupun pengudusan mengacu kepada unsur yang kudus. Kekudusan mengacu kepada unsurnya sendiri.
Sedangkan pengudusan mengacu kepada proses dijadikan kudus, yakni proses dikuduskan. Suatu proses berjalan terus membuat kita kudus. Proses ini disebut pengudusan. Jadi, berada dalam kekudusan ialah berada dalam unsur kudus, dan berada dalam pengudusan ialah berada dalam proses dikuduskan. Penyelamatan Allah berada dalam pengudusan. Ini berarti bahwa penyelamatan Allah melibatkan proses yang terus-menerus, yang melaluinya kita dijadikan kudus. Ketika proses ini terjadi, kita menikmati kuasa penyelamatan Allah. Kekudusan ialah unsur sifat kudus Allah. Di dalam unsur inilah, kita tak bercacat. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka menanti kedatangan Tuhan kali kedua? Pertama, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup kudus. Kita diingatkan untuk hidup kudus dalam segala kehidupan kita sama seperti Allah yang kudus, yang telah memanggil kita. Ini berarti bahwa kita telah meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia dan hidup berkenan kepada Allah yang memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Sebab pada kedatangannya kita diharapkan tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa. Kedua, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan yang kudus adalah kehendak Allah. Dahulu kita hidup dalam kebodohan, tidak mengerti kehendaknya. Kita boroskan untuk keinginan manusia, bukan menurut kehendaknya. Hanya oleh kemurahannya saja kita telah diubah dan berkenan untuk mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Ketika kita diperbaharui sehingga kita dapat membedakan manakah kehendaknya, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Ketiga, kita harus hidup untuk Tuhan. Karya Kristus telah mengubah hidup kita dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat pada Kristus. Kita tidak mungkin hidup untuk Dia jika kita hidup sembarangan karena tidak mengerti kehendaknya. Ada mahkota kebenaran bagi hidup yang benar dan setia demi kerajaannya mengerjakan tugas panggilan pekerjaan Allah selama menantikan kedatangannya. Karena itu, marilah kita menyambut kedatangan Yesus kali kedua dalam kekudusan. Apakah artinya bahwa langit dan bumi akan berlalu? Alkitab berulang kali menghimbau bahwa bumi ini tidak akan bertahan selamanya. Langit dan bumi akan berlalu. Ucap Yesus di dalam Matius 24 ayat 35. Pernyataannya berkaitan dengan nubuat akhir zaman serta sifat abadi ucapannya. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini berarti bahwa mempercayai Yesus lebih berfaedah daripada menempatkan kepercayaan kita pada apapun di dunia ini. Yesus juga menyinggung berlalunya langit dan bumi di dalam Matius 5 ayat 18. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, Yohanes menulis tentang langit dan bumi baru yang kekal. Mengingat telah tampak langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Istilah berlalu berarti hilang dan tiada lagi. Ini sedang merujuk kepada langit dan bumi lahiriah yang berupa materi dan segala kefanaannya, bukan kepada roh atau jiwa penduduk yang tinggal di sana. Firman menjelaskan bahwa manusia masih bertahan meskipun alam semesta jasmani berlalu, dan ada yang bertahan dalam keadaan bahagia kekal dan ada pun yang dalam keadaan menderita secara kekal. Alam semesta saat ini akan digantikan dengan alam yang tidak tercemar oleh dosa.
Metode kehancuran dunia telah diungkapkan dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada zaman Nuh, dunia dibinasakan oleh air. Namun Allah berjanji tidak akan mencurahkan banjir global air bah lagi. Pada hari Tuhan, dunia akan dibinasakan oleh api. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang berlalunya langit dan bumi. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Tuhan meyakinkan umatnya bahwa, meskipun langit dan bumi akan berlalu, keselamatan darinya adalah pasti. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Pengetahuan bahwa langit dan bumi akan berlalu menambah wawasan kita. Dunia ini bukan tempat tinggal terakhir abadi kita. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yesus mengajar kita untuk memprioritaskan hal yang penting. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Dan Petrus, setelah memperingatkan kita akan keadaan fana dunia ini, mengajar, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan,
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.